Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, saya Dias, mahasiswa dari Stesia, Surabaya, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kita semua di bulan yang penuh berkah ini, yaitu Unlocking the Power of Al-Quran in Ramadan. Bersama saya hari ini telah hadir seorang narasumber yang sangat kami nantikan kehadirannya, seorang ustadz yang memiliki banyak pengikut di media sosial dan dikenal dengan cara menyampaikan dakwahnya yang sangat inspiratif dan mendalam, yaitu Ustadz Akbar Nazari Muhammad. Selamat siang Ustadz. Siap. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, semoga obrolan kita bisa memberi wawasan baru, terutama bagi teman-teman mahasiswa yang mendengarkan podcast ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan. Kan sekarang bulan yang penuh suci ya Ustadz ya, yang penuh berkah, sangat suci. Pasti juga banyak teman-teman yang ingin bertanya banyak juga pada Ustadz, yaitu kan kita sering dengar kalau bulan Ramadan itu bulan yang diturunkannya Al-Quran kan ya. Lalu bisa enggak Ustadz jelaskan kenapa bulan Ramadan itu sangat spesial? Ya, alhamdulillah teman-teman sekaligus Mas Dias yang Allah. Bulan Ramadan ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas." Di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran ya, sebagai petunjuk dari umat manusia. Artinya kita diberikan satu guidance, suatu petunjuk yang berupa Al-Quran. Dan Al-Quran ini bukan mukjizat yang biasa. Kalau dalam sejarah sebelum Rasulullah Muhammad SAW, mukjizat yang diberikan itu bukan bersifat tekstual dan juga bukan bersifat sebagaimana Al-Quran ini. Ya. Nabi Idris diberikan mukjizat untuk bisa terbang ke atas langit. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi kita diberikan petunjuk hidup yang komplit, yang dalam banyak penjelasan bahwa Al-Quran ini adalah buku yang paling berpengaruh di atas muka bumi ini. Dia memiliki pengaruh yang sangat, cakupan yang sangat luas, ya, isinya sangat mendalam dan bersifat dan berdampak long temporary, lebih panjang gitu. Dan hasilnya itu permanen. Dan ini yang menarik karena diturunkan di bulan yang penuh berkah, yaitu Ramadan. Jadi Ramadan ini bukan hanya bulan yang kita buat seremonial ya setiap tahunnya, tapi juga bulan yang di mana kita bahagia karena di sana diturunkannya Al-Quran. Dan ayat pertama yang turun waktu itu adalah Iqra ya, yaitu perintah membaca, yaitu bagaimana seseorang itu diarahkan oleh Allah untuk mau membaca. Dan pada saat itu Rasulullah tidak bisa membaca. Rasulullah itu adalah Nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi perintah membaca ini adalah membaca bukan hanya teks, tapi juga membaca kehidupan, membaca realitas. Dan itu yang harusnya dilakukan oleh setiap mahasiswa ya, yang hari ini sangat memerlukan itu ya, tuntunan untuk membaca situasi, bukan hanya membaca tekstual. Itulah sebagai pengantar. Iya. Jadi di bulan yang suci ini kita nggak sepenuhnya hanya fokus untuk berpuasa ya Ustadz ya. Jadi kita juga perlu untuk mendalami Al-Quran tersebut ya Ustadz. Betul. Jadi memang Al-Quran itu bukan hanya sekedar kitab suci yang hanya menghiasi lemari buku kita, tapi juga bisa bagaimana menghiasi kehidupan kita gitu. Yeah. Nah masalahnya seberapa banyak sih kita sekarang di kehidupan kita sampai detik ini
dan seberapa banyak kita itu berinteraksi dengan Al-Quran itu. Ya. Karena pada faktanya menurut data yang saya temukan di Kemenak itu, eh, ketika ibadah haji itu 10 di antara orang yang berangkat haji, 10 orang itu 5 di antaranya itu buta huruf hijaiyah. Nggak bisa baca huruf Jadi Arabnya. hampir 50% dari yang berangkat haji itu tidak bisa baca huruf hijaiyah. Lalu kemudian dari 50 itu ya hanya 2 yang bisa baca Quran dengan baik dan benar. Tajwidnya, ya, tartilnya gitu. Nah, jadi ini jadi semacam eh, introspeksi buat kita umat Islam di Indonesia, spesifiknya mahasiswa, yang dimana interaksi kita dengan Al-Quran itu sangat begitu rendah gitu dibandingkan dengan media sosial atau gadget gitu. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Mungkin yang paling utama adalah menanamkan rasa cinta dulu. Ya. Karena kalau sudah cinta sebetulnya kan dalam pandangan Barat kan love is blind ya, cinta itu buta. Jadi kita akan mengejar itu. Nah, momennya pas di bulan Ramadan ini, seiring dengan datangnya bulan Ramadan ya seharusnya interaksi dengan Al-Quran khususnya mahasiswa lebih banyak dan lebih intens ya Ustadz ya. Bahkan harus ada target harusnya. Soalnya kan saya juga merasakan sendiri sebagai mahasiswa kan ya banyak juga aktivitasnya kayak tugas kuliah ataupun kegiatan organisasi itu kan juga sangat menguras energi ya Ustadz ya. Jadi minimal kita harus menanamkan cinta dulu pada Al-Quran supaya kita bukan sempat lagi ya Ustadz ya. Jadi kita dalam sehari itu bisa baca Al-Quran itu tadi. Ya. Tadi ya, saya lanjutkan sedikit tentang cinta. Maka memang di dalam Al-Quran sendiri kan Allah turunkan dengan Al-Quran itu dimudahkan untuk kita. Dan bahkan di dalam surah Yusuf itu Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Jadi kami turunkan Al-Quran itu menjadi sebuah kisah terbaik. Dan Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Sebetulnya untuk memudahkan manusia kan. Nah, kita dulu mungkin waktu kecil senang baca komik ya, karena dia ada visual. Nah, sebetulnya Quran pun juga sama. Kalau kita mau baca, nah masalahnya kan karena berbahasa Arab, aksesnya kita kan terbatas. Nah, maka sebetulnya kalau kita kan bisa cinta itu kan menggebu ya. Nah, semangatnya tinggi, tapi untuk konsistennya rendah. Nah, cinta itu dibarengi dengan apa? Dengan keyakinan bahwa kita bisa memahami Al-Quran. Nah, salah satunya dengan membaca terjemahannya. Ya, memahami artinya. Karena kalau baca Quran kita nggak paham, lagi pula mungkin sebagian banyak yang tidak bisa menguasai bahasa Arab. Guru saya selalu nasihatin, ya tidak bisa baca Quran secara konsisten, bisa jadi karena kontinuitas yang bisa bikin kita bosan, ya kita rubah metodenya dengan apa? Dengan baca terjemahan. Hatamkan terjemahan, kalau bisa nanti sambil jalan belajar juga kaidah-kaidah bahasa Arabnya, kaidah juga kemudian tajwidnya. Nah, tapi yang paling urgent adalah kita jangan sampai yang salahnya itu hanya cinta tapi tidak melakukan, tidak membuktikan bahwa kita cinta dengan Al-Quran, yaitu dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu yang kedua tadi, manajemen yang paling utama dari mahasiswa khususnya ya, manajemen untuk mengatur waktu membaca. Gitu. Jadi frekuensinya, kalau dalam banyak riset itu para pembaca ya, baik itu buku, artikel, newspaper atau juga jurnal itu, frekuensi yang sering itu menghasilkan kecepatan dalam screening membaca, termasuk juga Al-Quran. Makanya mungkin di zaman Sayyidina Utsman itu ya, mereka bisa menghatamkan Quran itu sehari, bisa jadi sehari sekali, ya, bisa jadi 3 hari sekali. Jadi bukan karena mereka punya ilmu apa ya, tapi karena frekuensinya banyak. Nah, termasuk kita, kalau kita ingin punya interaksi yang dalam, ya kita atur manajemennya. Nah, minimal gimana hitungannya? Kalau kita tuh jangan muluk-muluk deh. Sebulan terbagi 30 hari. Quran itu ada 30 juz. Satu hari 1 juz saja. One day one juz. 1 juz itu 4 muka. 4 muka.
Jadi insya Allah setelah sholat wajib kita cukup baca 4 muka selesai. Nah, kemudian zuhur juga sama, habis sholat 4 muka lagi. Terus dilakukan sampai kita selesai sholat isya. Iya. Gitu. Nah, jadi ini yang menarik karena konsep ini justru dianalisis oleh para peneliti dari Barat ya. Salah satunya penulis buku Atomic Habits ya. Di dalam dia itu melakukan satu penelitian tentang riset apa dampak orang melakukan sesuatu secara kontinu meskipun hanya 1%. Nah, dalam penelitiannya itu kurvanya meningkat tuh ke atas. Meskipun hanya 1%. Bayangkan kalau kita bisa memberikan lebih dari 1%. Yang saya tadi sampaikan kan 1 hari 1 juz itu lebih dari 1% sebenarnya kan. Nah, jadi itu langkahnya yang kedua, bagaimana bagi seorang mahasiswa yang punya kesibukan di luar, kita punya manajemen yang baik. Nah, kuncinya manajemen itu sebetulnya dari disiplin. Kita patuh nggak? Nah, terus gimana supaya disiplin? Itu punya reward and punishment. Reward punishment-nya apa? Kalau kita berhasil, kita mengapresiasi diri. Tapi kalau kita gagal, kita melakukan sebuah punishment terhadap diri kita sendiri. Itu Mas. Yes. Bagaimana mengatur waktunya? Jadi kalau kita itu kan mungkin masih banyak teman-teman mahasiswa yang mohon maaf ya, ini kalau bisa dibilang kurang bisa membaca Al-Quran. Nah itu benar tadi sih yang disebutkan Ustadz, kita bisa ganti metodenya tadi Ustadz ya. Dari membaca artinya dulu, memahami artinya dulu. Tapi dengan kita mengubah metode tadi itu bisa nggak Ustadz? Kita itu jadi bisa termotivasi atau tergerak dari baca artinya itu. Oke. Saya kasih gambaran bahwa anak muda hari ini gitu ya, punya curiosity yang tinggi, tapi sering kalinya berkutat dengan what, how, when, dan kita melupakan why. Nah, why ini sebetulnya itu satu hal yang harus dijawab dulu nih, karena supaya tahu ya, misalkan Mas dia senang sama perempuan, ya, pasti punya alasan kan? Ya, nggak mungkin yang penting saya mau sama perempuan aja. Ya, bagaimana caranya saya deketin perempuan? Apa itu perempuan? Kapan mendekati perempuan? Tapi kita lupa why gitu. Nah, perempuan ini mau diapain nih? Mau dinikahi atau dipacari kan? Itu selalu harus dijawab dengan alasan yang kuat, why-nya. Nah, juga ketika Mas Dias memilih Setiesa sebagai kampus, pasti punya alasan kan? Ini bisa jadi ini salah satu kampus ekonomi yang baik untuk menunjang nanti karir ke depan. Nah, membaca Al-Quran pun juga harus punya alasan. Tanpa alasan tuh energi kita habis. Apa yang orang yang bekerja dapat rewardnya kan uang. Kalau kalau kita itu punya ikut kejuaraan, rewardnya pasti prestasi, achievement. Nah, tapi kalau Quran itu rewardnya apa? Why-nya itu yang harus kita jawab. Why-nya itu apa hari ini? Manusia banyak sekali tersesat ya, dan kemudian mereka itu tidak menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan fitrah mereka. Nah, salah satunya apa? Salah satunya Al-Quran ini adalah guidance manusia. Sebagaimana tadi saya bilang dalam surat Al-Baqarah 185 ya, Hudalinas, petunjuk manusia. Artinya kalau manusia mengikuti yang ada dalam Al-Quran, hidup dia akan berubah, dan bahkan Allah yang merubah kehidupan dia. Sekarang orang cari kehidupan, cari ketenangan, cari kebahagiaan. Mereka nggak dapetin itu semua. Ada yang mencari kesenangan lewat nonton film, ada yang cari kebahagiaan, ketenangan lewat harta. Tapi ketika mereka dapetin itu semua, justru mereka nggak dapetin apa yang mereka inginkan kan? Justru mereka nggak bahagia, mereka kiranya sedih. Mereka juga akhirnya sibuk justru jaga hartanya. Rumah mereka semakin tinggi, mobil mereka semakin banyak juga penjaganya, makin banyak juga satpamnya gitu. Nggak dapat yang namanya kebahagiaan itu. Ya. Saya bahkan pernah dapat informasi tentang petinggi Hyundai, sebuah perusahaan besar di Korea Selatan, yang kalau ditanya sekarang perusahaan Hyundai itu ya perusahaan yang mapan lah. Ya.
dengan segala apa yang dia miliki, dia justru melakukan bunuh diri gitu. Ya. Padahal secara finansial, ekonomi, kekuatan perusahaannya juga jadi perusahaan multinasional, tapi juga di satu sisi dilematisnya dia tidak dapat itu tadi, kebahagiaan, ketenangan. Nah, sedangkan ketika kita menjalankan hidup ini sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, Ya. pasti kita akan mendapatkan namanya kebahagiaan. Sebagaimana Quran itu ibaratnya seperti kita beli handphone. Iya. Handphone ini kan pasti ketika kita dapat ada buku petunjuk. Buku panduan, Dan ya. petunjuk handphone ini juga dijaga bagaimana tata cara penjagaannya supaya awet ya. Iya. Pertama, misalkan handphone ini tidak boleh dimasukkan ke dalam air. Iya. Kedua, handphone ini baterainya tidak boleh sampai 0%. Dicas setiap 10 sampai 20%. Ya. Bayangkan kalau itu kemudian nggak ditahu oleh para pembeli handphone. Handphone itu pasti akan bakal rusak. Ya. Nah, jadi tidak ubahnya seperti tadi Al-Quran itu petunjuk manusia. Kalau manusia itu ngikutin Al-Quran, insya Allah hidupnya bahagia dan berkah. Termasuk mahasiswa yang hari ini banyak banget apa ya namanya pandangannya kosong tentang sesuatu yang berkaitan dengan ruhiyahnya. Iya. Akhirnya mencari pelarian apa ya, dengan pacaran, dengan main games, dengan apa nongkrong gitu ya. Padahal bisa sesuatu yang lebih manfaat yang bisa dijaga gitu dengan salah satunya tahu gitu alasan mulainya. Tapi kalau semua orang tahu baik, kayaknya hidupnya pasti bakal lebih berwarna. Lurus gitu. Gak lurus juga sih. Hidup kan naik turun ya. Cuman setidaknya ada panduan lah dalam. Ya, jadi teman-teman ini benar-benar sangat ini ya. Yang dikatakan Ustadz Akbar tadi sangat berarti ya bagi kita semua, apalagi kita mahasiswa. Sebelum diakhiri, Ustadz ada enggak pesan khusus gitu buat mahasiswa biar mahasiswa menjalani bulan Ramadan ini mencapai keberkahan yang maksimal? Oke, saya kasih satu penutup dengan satu kalimat yang luar biasa ya. Quotes-nya gini, taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Jadi teman-teman mahasiswa yang saya cintai karena Allah, teman-teman ini adalah salah satu di antara calon pemimpin besar. Karena para pemuda itu begitu dicintai oleh Nabi. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran semua Nabi itu ya berjuang di usia mudanya. Nah, sekarang kita diberikan pilihan untuk menghabiskan masa muda kita untuk ketaatan atau kemaksiatan. Ya. Kalau kita taat, pasti tadi bahagia. Tapi kalau kita maksiat, pasti sengsara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menjauhi Al-Quran. Al-Quran ini adalah salah satu di antara kebahagiaan hidup kita. Ya. Dan dengan Al-Quran sebetulnya hidup kita jadi tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya. Tidak perlu semuanya harus ditanyakan kepada para ustadz. Justru dengan Al-Quran kita tahu, oh ternyata dalam Al-Quran pacaran itu mendekatkan diri kepada zina. Ya. Memang tidak tertulis haram dalam Al-Quran, tapi kita tahu, oh ternyata mendekatinya aja nggak boleh. Lalu yang ketiga, cintailah orang yang mengajarkan Al-Quran, yaitu Nabi Rasulullah SAW. Beliaulah yang membuat kita tuh bisa jatuh cinta berkali-kali ya, dan bertubi-tubi ya terhadap Al-Quran. Insya Allah dengan mengamalkan apa yang Rasulullah lakukan dan menghabiskan masa muda kita untuk ketakwaan, hidup kita bisa jadi lebih berarti. Sebagaimana yang Rasul sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan itu adalah contoh dari Rasulullah yang mengajarkan kita tentang makna Al-Quran sebagai sumber kebahagiaan kita. Insya Allah. Selamat dan sukses mudah-mudahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bisa berkarya lebih banyak untuk. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Akbar atas pesan dan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ya pastinya buat teman-teman juga. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode podcast kali ini. Nama saya Dias. Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode podcast berikutnya. Semoga Ramadan kali ini penuh berkah dan pahala, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.